Perkampungan suku wanita yang jahat. Tiba-tiba, ia didekati oleh sekelompok suku wanita yang dipimpin oleh Thalia karena mereka terus menatap Min. Pria itu menganggap bahwa mereka ingin berhubungan intim dengannya. Dengan semangat, Min melepas masker Thalia. Hal itu mengakibatkan salah satu wanita menghajarnya. Min pun diseret dan dibawa ke desa mereka. Suku wanita itu dikenal dengan sebutan Haliba. Suku ini sangat unik karena hanya wanita yang diperbolehkan memiliki hak, sementara itu pria diperlakukan sebagai budak, dan mereka ditugaskan untuk melayani seluruh wanita di desa itu. Bahkan sebagian pria dijadikan makanan bagi para penduduk. Dalam perjalanan ke desa, Min didatangi seorang gadis kecil bernama Dolly. Anak itu sangat baik karena menawarkan air untuk Min, namun ternyata Dolly menuangkan ke tanah untuk mengejek Min. Dolly juga memiliki seorang pria sebagai hewan peliharaan. Kebanyakan pria di desa itu diperlakukan seperti anjing. Min dipenjara di sebuah kandang kecil bersama dengan pria lainnya. Mereka dikurung dan diperlakukan seperti binatang. Min menghabiskan beberapa hari di dalam kesengsaraan. Hingga suatu sore, ia didatangi oleh seorang pria yang tampaknya lebih beradab dari yang lain. Namanya adalah Zeng. Ia merupakan seorang arkeolog yang datang ke gurun bersama temannya, namun sayangnya mereka ditangkap dan dibunuh oleh suku wanita itu. Zeng adalah satu-satunya orang yang tersisa dari kelompoknya karena ia sudah dibeli oleh dukun dari suku itu. Zeng mengungkapkan bahwa nanti malam akan diadakan festival di mana beberapa pria dipilih untuk dikorbankan. Saat malam tiba, Min menunjukkan wajah gila agar ia tidak dipilih, namun para wanita itu tidak bisa dibodohi. Min diseret bersama pria lain dan dibawa ke dukun suku. Dukun itu menari di hadapan semua penonton hingga suatu ketika ia mengambil pisau untuk memotong alat kelamin pria pertama. Min menyadari bahwa ternyata mereka tidak akan dibunuh, melainkan mereka akan disterilkan. Min sudah pasrah menerima nasibnya sambil menunggu giliran dipotong. Namun begitu celananya ditarik, semua orang terdiam dengan mata yang tertuju padanya. Para wanita itu terkejut dengan ukuran kelamin Min yang cukup besar. Sesuai tradisi, pria dengan ukuran kelamin yang besar harus dijadikan pengawal ratu. Min itu adalah orang pertama yang ukuran kelamin sesuai kriteria. Karena hal tersebut, Min selamat dan ia diminta untuk melayani ratu. Pada malam harinya, Min dikirim dengan paksa ke kamar Thalia, dan di sana Min diperintahkan untuk memilih mainan dewasa milik ratu. Setelah menderita berhari-hari, akhirnya Min mulai bersemangat lagi. Namun mainan dewasa itu justru digunakan kepada Min. Di hari berikutnya, Min hampir tak bisa berjalan karena pantatnya nyeri. Profesor Zhang kasihan pada Min dan ia membawanya ke dukun desa. Dukun itu menceritakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Min akan dihukum mati jika ia tidak menghamili Thalia dalam 3 bulan ke depan. Ia juga akan dikorbankan jika ia berhasil membuat Thalia melahirkan seorang ratu. Tidak punya harapan untuk kembali ke kehidupan dulu. Pada hari yang sama, Min memperhatikan laki-laki yang sedang dijual untuk mendapatkan sayuran. Para pria itu hanya dijadikan barang bagi para wanita yang kejam. Para wanita bahkan berkelahi dan saling membunuh untuk memperebutkan pria yang sehat. Namun mereka juga memperlakukan pria seperti sampah. Ketika mereka sudah mendapatkan untuk sarapan, mereka diberi sisa makanan kemarin. Saat makan, Min berencana untuk kabur dari tempat itu dengan bantuan Zeng. Karena ia sudah tidak dikurung lagi, langkah pertama adalah mereka harus mendapatkan kepercayaan para wanita. Min memiliki pesona sendiri bagi para wanita sehingga ia yakin rencananya akan berhasil. Di adegan berikutnya, komandan klan mendatangi Thalia karena ia khawatir melihat suku saingan Taisda sedang mendekati ke arah mereka. Sejak dulu mereka
suku di gurun telah membuat perjanjian untuk hidup damai, sehingga Thalia yakin bahwa Taisda tidak akan berani menyerang. Namun sebagai tindakan pencegahan, Thalia tetap mengirim beberapa pasukan ke perbatasan untuk jaga-jaga. Setelah itu, Min memijat kaki Thalia sambil mengungkapkan keinginannya untuk membuka toko kecantikan bagi para wanita di Haliba. Talita akhirnya memberikan izin pada Min tanpa menyadari bahwa Min ingin mendapatkan dukungan dari para wanita. Keesokan harinya, Min dan Zhang merenovasi sebuah bangunan tua dan mereka mendirikan toko kecantikan. Pasien yang datang adalah wanita paling jelek di desa itu. Mereka kemudian memotong rambut wanita itu dan menyembuhkan wajahnya. Saat melihat perubahan pada wanita itu, wanita lain langsung mengerumuni toko untuk mendapatkan perawatan. Seiring berjalannya waktu, Min menjadi semakin populer di kalangan wanita. Dengan uang yang ia peroleh, Min memasak makan malam untuk Thalia agar membuatnya terkesan. Min mengatakan bahwa ia sangat menyukainya seperti dulu yang dilakukan saat menggombal pacarnya. Namun Thalia bukanlah orang yang mudah tertipu, sehingga Min diminta untuk tetap menjaga jarak. Dan Min harus menyadari bahwa ia hanyalah budak pria biasa. Tiba-tiba seorang wanita mendatangi Thalia. Ia memberitahu bahwa Dolly jatuh ke dalam sumur. Para wanita itu sudah mengeluarkannya, namun ia masih tidak sadarkan diri. Min dengan cepat bergegas menolong. Suku itu tidak tahu bagaimana menyelamatkan orang yang tenggelam. Namun Min mencoba membalikkan badan ke bawah sehingga gadis kecil itu memuntahkan air dan ia mulai tersadar. Tindakan Min membuat menjadi pahlawan. Beberapa saat kemudian Thalia membubarkan semua orang dan ia mengundang Min untuk datang ke tempat tidurnya. Akhirnya Min dan Thalia menghabiskan malam itu bersama. Keesokan paginya Min diberikan perlakuan khusus. Sebelumnya tidak ada pria lain yang pernah diperlakukan budak. Dalam pertemuan dewan berikutnya, Thalia dan orang-orangnya membahas tentang penurunan ketersediaan bahan makanan. Beberapa wanita mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh tokoh kecantikan telah mengalihkan perhatian para wanita dan juga membuat mereka malas-malasan. Tiba-tiba mereka didatangi oleh komandan yang memberitahu bahwa suku musuh Taisda akan segera datang untuk menyerang desa mereka. Thalia memerintahkan pasukannya segera menuju perbatasan untuk menghentikan musuh. Di tempat lain, pemimpin Taisda yang kejam sedang melakukan pertarungan hidup dan mati di antara pasukannya sendiri. Meskipun para pejuangnya tidak ingin membunuh raja, ia tetap memaksa mereka untuk melakukannya. Kemudian di desa terlihat seorang budak memasukkan racun ke dalam sumur. Budak itu ternyata mata-mata dari suku Taisda. Di saat yang sama, Zhang dan Min sedang mendiskusikan cara melarikan diri. Sementara itu, Thalia minta beserta pasukannya mendatangi ke area perbatasan. Tiba-tiba suku Taisda menyerang dan membantai mereka. Pasukan Thalia terbunuh, sementara yang lain berhasil melarikan diri. Min dan Thalia bersembunyi di sebuah gua. Mereka memilih tinggal dan berlindung di sana. Untuk malam ini, Thalia mulai menceritakan tentang kisah sejarah suku mereka. Dahulu kala 7 suku termasuk Khalifah hidup dalam persaingan. Mereka saling membunuh, menjara dan menghancurkan sumber daya alam yang indah, sehingga mengubahnya menjadi gurun. Di saat darurat, datanglah seorang pria bernama Osa yang menunggang kuda putih. Osa membuat perjanjian yang mengharuskan semua suku untuk hidup dalam kedamaian. Selama ratusan tahun mereka mematuhi perjanjian itu hingga Taisda melanggarnya sejak mereka menyerang. Setelah Thalia selesai bercerita, ia melihat kunang-kunang terbang di sekitar Min. Pemandangan itu membuat Thalia sangat terkesan. Thalia tidak tahu bahwa cahaya itu berasal dari kondom glow-in milik Min. Keesokan paginya mereka kembali ke desa yang terlihat kacau. Ternyata semua orang sakit karena air yang sudah terkontaminasi oleh racun. Zhang mendatangi Min dan bertanya mengapa ia tidak jadi melarikan diri. Thalia akhirnya mengetahui bahwa Min berencana untuk mengkhianati mereka. Karena marah, Thalia pun mengasingkan Min dan membiarkan kembali ke kehidupan lamanya.
Beberapa saat kemudian, pria dan profesor berada dalam perjalanan pulang. Min merasa bahwa ia telah mengkhianati suku Haliba di saat mereka membutuhkan pertolongannya. Zhang tetap ingin pergi dan namun Min malah memilih untuk kembali ke desa. Sementara itu, suku Taisda sudah menyerang desa Haliba dan mereka memperkosa semua wanita. Para pasukan wanita mencoba memberikan perlawanan. Namun karena racun itu mereka semua gagal dan akhirnya menyerah. Beberapa saat kemudian Min tiba dengan menunggang kuda putih. Persis seperti yang dilakukan Osa ratusan tahun yang lalu. Ia menantang pemimpin Taisda untuk bertarung untuk menjaga harga dirinya. Pemimpin Taisda pun menerima tantangan tersebut. Di awal pertarungan, Min dikalahkan dengan mudah. Namun pada akhirnya, Min berhasil membalikkan keadaan dan ia menjadi pemenang. Kematian pemimpin Taisda menandai kemenangan khalifah dan pasukan musuh berhasil diusir. Beberapa bulan kemudian, semua orang di desa merayakan kehamilan dari Thalia. Di sisi lain, Min diikat dan siap dikorbankan karena sudah berhasil menghamili raja. Inikah balasan untuk penyelamat? Dan film pun selesai.